Terkait kenapanya saat ini sebetulnya masih dalam tahap investigasi. Saya bukan pastinya kita informasikan secepat mungkin setelah ada hasil investigasi dari kepolisian, teman-teman ya. Gitu. Jadi mohon doanya agar kelancaran investigasi segera mungkin. Kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat mengakibatkan 22 orang meninggal dunia yang terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Diduga api muncul dari lantai 1 akibat baterai yang meledak saat sedang diisi daya pada Selasa 9 Desember siang. Proses identifikasi para korban dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kondisi jenazah tidak mengalami luka bakar 100% lantaran meninggal akibat menghirup asap. Awalnya ada 76 orang di dalam gedung yang terbakar, sebanyak 54 orang dapat dievakuasi dengan kondisi selamat, sedangkan 22 lainnya ditemukan meninggal dunia. Para korban merupakan karyawan Teradron yang bergerak di bidang layanan drone industri mencakup survei udara, pemetaan, inspeksi, infrastruktur, hingga analisis data. Salah satu korban merupakan mahasiswi magang bernama Atinia Isnaini Rashidah yang berusia 18 tahun. Ia sudah 2 bulan magang di Teradron dan ditemukan meninggal dunia di lantai 3. Kakak korban, Rofi, menyatakan pihak perusahaan belum memberi penjelasan kepada keluarga terkait insiden gedung 6 lantai kebakaran tersebut. Rofi mengatakan komunikasi terakhir korban dengan keluarga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hingga malam hari korban tidak pulang dan keluarga mendapat kabar gedung Teradron terbakar. Secara terpisah, pihak Teradron Indonesia masih belum bisa menjelaskan secara jelas penyebab kebakaran yang menewaskan 22 karyawannya. Perwakilan perusahaan menyebut seluruh hal teknis terkait peristiwa itu masih berada dalam ranah investigasi kepolisian. Human Resource and Business Partner Teradron, Umaidi Suhari, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apapun terkait sumber api, kondisi drone di lantai dasar, hingga dugaan ledakan yang sebelumnya ramai diberitakan. Tidak hanya soal penyebab, perusahaan juga belum memberikan kepastian mengenai sistem keselamatan gedung yang ditempati. Ketika ditanya soal jalur evakuasi dan fasilitas proteksi kebakaran, Umaidi kembali menegaskan hal itu juga masih diperiksa polisi. Gedung yang ditempati Teradron diketahui merupakan bangunan ruko berlantai 7. Umaidi menyebut kantor tersebut memiliki lift dan tangga, tetapi ia menilai kondisi saat kejadian membuat seluruh karyawan kesulitan menyelamatkan diri. Perusahaan juga belum bisa membeberkan jumlah pasti drone yang disimpan di lantai dasar yang disebut-sebut menjadi titik awal kebakaran. Bahkan, pertanyaan mengenai sistem pencegahan kebakaran seperti water sprinkler dan APAR juga belum dijawab tegas. Meski belum menjelaskan teknis penyebab kebakaran, pihak perusahaan memastikan seluruh keluarga korban mendapatkan dukungan penuh termasuk akomodasi BPJS Ketenagakerjaan hingga santunan duka. Umay juga memastikan perusahaan juga menyiapkan pendampingan psikologis untuk karyawan yang selamat namun mengalami trauma. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya memastikan bahwa biaya para korban akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, bantuan kepada keluarga korban sebagai tanda pemerintah hadir di tengah masyarakat. Ia menyoroti sistem keamanan di kantor Teradron yang kurang memadai karena tidak dilengkapi jalur evakuasi. Ia pun meminta setiap kantor menyediakan alat pemadam kebakaran agar insiden serupa tidak terjadi. Terkait kenapanya saat ini sebetulnya masih dalam tahap investigasi. Saya bukan pastinya kita informasikan secepat mungkin setelah ada hasil investigasi dari kepolisian, teman-teman ya. Gitu. Jadi mohon doanya agar kelancaran investigasi segera mungkin selesai ya, teman-teman. Mas izin, ini kan ada juga pertanyaan terkait dengan jalur evakuasi. Tidak adanya jalur evakuasi saat kebakaran ini, gimana Mas tanggapan dari Teradron? Oke. Ya sama juga masih dalam tahap investigasi, tapi dipastikan di kantor kami adalah ruko. Mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri ya keadaan ruko seperti apa.
bisa juga disamakan dengan beberapa ruko yang lain. Di dalamnya kami ada lift, kami juga ada tangga, tapi memang pada saat itu keadaan benar-benar di luar kontrol kita semua, teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon doanya teman-teman untuk teman-teman kita, untuk rekan-rekan Teradron yang sudah mendahului kita ya teman-teman. Nah, sejauh ini berdasarkan dari hasil temuan kepolisian dan lain-lain, alhamdulillah terkonfirm 22 orang, seperti yang mungkin juga teman-teman tadi sudah liput ya pada saat press release tadi, 22 orang terkonfirm, dan kita juga sudah melakukan pendataan di hari yang sama, berapa orang yang pada saat hari tersebut masuk kerja, berapa orang yang memang saat itu masih dalam keadaan missing, dan kita cocokkan dengan data yang sudah termatchingkan dengan data dari kepolisian. Dan ya seperti yang mungkin juga kita bisa ketahui ya, 22 orang, mohon doanya teman-teman. Jadi ada beberapa poin-poin yang dari kami juga sudah sampaikan ke pihak keluarga. Yang pertama terkait akomodasi, semuanya dihandle oleh Teradron. Pastinya sesuai dengan regulasi kita ya, Indonesia ya, BPJS, JKK, kematian, semuanya akan kami proses. Dan terakhir pastinya ada santunan duka untuk keluarga. Tidak bisa menggantikan sosok teman kita yang sudah berpulang, tapi at least bisa mengurangi sedikit kepedihan dari keluarga yang dirasakan ya teman-teman. Jadi sekali lagi mohon doanya teman-teman untuk teman-teman kita yang sudah mendahului. Kan ada anak magang yang ikut jadi korban, itu seperti apa haknya? Pastinya kalau untuk hak kami mengikuti regulasi yang ada. Untuk uang duka cita pasti akan kami keluarkan. Setelah ini saya terutama mewakili manajemen akan mengunjungi satu persatu rumah keluarga sebagai bentuk ya duka cita yang mendalam teman-teman. Jadi ya pastinya hal tersebut ya menjadi atensi dari manajemen, nanti akan melalui saya. Ini kan kemarin juga pihak Pemprov mengaku akan membantu seperti biaya ambulan dan lain-lain. Apakah semuanya memang di cover dari Teradron sendiri atau memang ada dari pihak Pemprov DKI? Oke. Sejauh ini saya perlu koordinasi dengan tim saya, dengan tim HR, apakah tim Pemprov sudah ada yang menghubungi kami. Sejauh ini sejujurnya dari pihak Pemprov sudah menyediakan mobil untuk akomodasi beberapa keluarga, karena memang keterbatasan dari ambulan yang disediakan oleh rumah sakit sini. Maka dari itu alhamdulillahnya pihak Dinas DKI menyediakan mobil dan kami sangat terbantukan untuk hal tersebut. Tapi pastinya ada beberapa yang tidak di cover dan kami cover tersebut. Sejauh ini sangat mendukung sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.